Kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini sebuah galeri Elisa Tenun melestarikan budaya, memajukan ekonomi. Dan bagaimanakah geliat dari dalam melestarikan budaya galeri Elisa Tenun? Reporter RRI Stasiun Produksi Sumba Prima Maya menyampaikan informasi selengkapnya. Pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net, Sumba bukan hanya tentang savana yang eksotis dan kuda yang gagah. Di balik keindahan alamnya tersimpan warisan budaya yang mendunia. Kain tenun khas Sumba yang penuh makna dan filosofi. Hari ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat potensi ekonomi kreatif dari toko kain tenun di Sumba Barat. Bukan hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saya berada di salah satu toko kain tenun di wilayah Kota Waikabubak, Sumba Barat. Toko ini menjadi salah satu pusat penjualan kain tenun ikat khas Sumba ya, yang dibuat secara tradisional oleh para pengrajin lokal. Kain tenun Sumba dikenal dengan motif-motifnya yang khas, seperti kuda, mamuli, tengkorak, dan juga simbol-simbol adat yang syarat makna. Untuk proses pembuatannya masih mempertahankan teknik pewarnaan alami yang ditenun secara manual yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah bersama Ibu Elisa yang juga merupakan pemilik galeri tenun di Kota Waikabubak saat ini. Selamat pagi Ibu Elisa. Iya, selamat pagi. Bisa perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Elisa Mude. Iya. Nama galerinya Elisa Tenun. Baik. Ibu, di toko ini jenis kain apa saja yang dijual? Dari Sumba Barat sajakah atau ada tenunan dari daerah lain? Dari Sumba saja untuk sekarang, dari Sumba saja. Sumba Timur, Sumba Barat, sama Sumba Tengah. Lalu jenis-jenis kain apa saja nih Bu yang tersedia di toko untuk saat ini? Kalau yang Sumba Timur punya ada kain ikat ya dari Kambera, Kaliuda, dan Pahikung. Ada yang pewarna alam dan ada yang pewarna dari toko. Baik, mungkin bisa diperlihatkan ke pemirsa RRI Net seperti apa jenis-jenis motifnya, mulai dari Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan juga Sumba Timur. Silahkan. Kalau yang dari Sumba Timur, yang dari yang kain Kambera seperti ini, salah satunya ini sudah jadi sarung. Iya. Ini sudah dijahitkan sarung. Ini yang dikatakan sarung Kambera. Ini dari Sumba Timur. Terus ada lagi yang tenunannya biasa dibilang sarung Pahikung 3 susun seperti ini. Seperti ini. Ini dari Kabupaten Sumba Timur. Ini dari Sumba Timur juga. Dan ini sarung kain Kaliuda masih ada juga, tapi kebetulan hari ini belum ready. Ini yang dari Sumba Timur contohnya, yang Kambera sama Pahikung. Iya. Dan yang dari Sumba Barat itu dikenal dengan tenunan lambaleko. Lambaleko itu seperti ini contohnya, salah satu contohnya seperti ini. Ini motifnya dari Sumba Barat. Ini juga bisa dari Sumba Tengah karena motif lambaleko itu 2 kabupaten, Sumba Barat sama Sumba Tengah. Itu untuk kain Sumba Barat sama Sumba Tengah itu sama. Terus ada lagi kalau yang ciri khasnya itu dari Sumba Barat itu yang Karaja. Kalau yang ini sarung SBD. Ini juga tenunannya namanya sarung lambaleko. Kalau yang dari Sumba Barat, yang khususnya dari Lamboya, yang dikenal dengan kata kain Karaja seperti ini. Salah satunya seperti ini. Ini namanya Karaja. Baik, untuk kisaran harga nih Ibu. Mulai dari kain Karaja, kain lambaleko, dan juga kain yang tadi diperlihatkan kepada pemirsa RRI Net. Kalau kain Kambera tadi ini, yang dari Sumba Timur ini kisaran harga paling di bawah ini, itu ada di 750. Iya. Itu tergantung dari pewarnaan. Kadang-kadang dari penenun ada yang pewarna alami, ada yang campuran. Kalau yang benar-benar dari pewarna alam itu 1 juta ke atas. Bisa dia sampai 3 juta.
Tapi kalau sudah campuran, ini campuran pewarna alam dengan pewarna dari toko. Jadi dia kisaran 750, 800, itu sekitaran itu. Baik Ibu, lalu untuk cara pemasarannya seperti apa? Apakah seperti online ataupun offline? Dua-duanya. Oke. Bisa online, bisa offline. Lalu apa saja yang dijual selain kain dan juga sarung, Bu? Ada juga seperti aksesoris, Iya. ada gelang, tabelo yang aksesoris Sumba Barat, Sumba Timur, begitu ada. Parang juga ya. Ada juga parang. Lalu yang sering membeli di sini apakah orang lokal ataukah ada dari luar, Bu? Kadang-kadang ada dari luar. Iya. Kalau yang offline kadang-kadang ada dari luar seperti tamu-tamu bule, begitu ada juga. Baik, yang terakhir Bu, apa harapannya untuk para pengusaha tenun di Sumba, terkhususnya Sumba Barat saat ini? Saya punya harapan ke depannya penjualannya jauh lebih bagus dari sekarang, karena pengalaman saya selama ini kadang-kadang penenun itu kendalanya di musim-musim dari Januari ini sampai April biasanya itu penjualannya sedikit. Dengan kendala itu, penenun biasanya kasih dengan harga paling murah. Bahkan mereka tidak perhitungkan berapa modal mereka keluarkan, berapa tenaga mereka habiskan. Itu dong tidak perhitungkan. Itu ketika mereka ini butuh uang. Nah itu kendalanya, bagaimana caranya supaya walaupun di bulan-bulan yang sepi, tenunan ini bisa terjual banyak begitu. Dengan dengan hasil yang memuaskan, yang tidak merugikan para pengrajin. Baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, keberadaan toko kain tenun di Sumba menjadi bukti bahwa budaya dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Tenun bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga potensi besar dalam menggerakkan ekonomi kreatif daerah. Dengan dukungan promosi, inovasi, pemasaran, dan keterlibatan generasi muda, kain tenun Sumba diyakini mampu terus bersaing dan dikenal lebih luas di tingkat nasional maupun internasional. Dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, saya Prima Maya, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Radio Republik Indonesia,